depan. Gerak. Gerak, gerak. Masuk. Lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, coba cek dulu kawannya. Ada nggak yang nggak hadir? Hadir Hadir semua, Bu. Hadir semua. Iya, Ya, Bu. oke. Sebelum kita Ibu cek kehadirannya, Ibu minta untuk ketua kelas agar menyiapkan kelas kita dan membawakan doa. Berdiri. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, silahkan duduk semuanya. Oke, di sini Ibu mau cek dulu ya kehadirannya. Ya, Bu. Yang pertama untuk Eneng, hadir Bu. Yasinta, Hadir, Bu. Sofia, Hadir, Bu. Irmaida, Hadir, Bu. Reni, Hadir, Bu. Aurora, Hadir, Bu. Elizabeth. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Iya, Ibu. Oke, jadi hari ini kita belajar di bab 3, yaitu judul babnya berhati-hati Di mana saja. Jadi materi yang kita pelajari di hari ini adalah, ayo kita baca bersama-sama. Membuat percakapan tentang menyeberang jalan. Penggunaan di sebagai kata depan dan lawan. Serta cerita pengalaman pribadi. Oke, bagus sekali. Jadi sebelum kita masuk selanjutnya ke materi kita lebih dalam, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai warga Indonesia, kita menyanyikan salah satu lagu wajib dulu. Untuk anak-anak ibu persilakan untuk berdiri. Berdiri dalam posisi siap, jangan ganggu temannya, jangan cubit-cubit temannya ya. Ya, Bu. Serius dalam bernyanyi. Ya, Bu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Kita udah baca sama-sama ya materi kita di hari ini. Kita mempelajari 3 topik. Yang pertama, membuat percakapan tentang menyeberang jalan. Kedua, penggunaan di sebagai kata depan dan awalan. Dan ketiga, cerita pengalaman pribadi tentang menyeberang jalan. Jadi sebelum kita masuk materi lagi, Ibu mau ajak kita semua untuk bertepuk semangat. Jadi semua peserta anak-anak Ibu minta untuk berdiri lagi. Kita bernyanyi. Kita dengarkan dulu ya sekali. Setelah itu nanti kita praktekkan bersama-sama. Ya, Bu. Semua semangat ya, bergerak. Ibu jangan dulu. Kenapa? Mendengarkan dulu. Iya, iya. Kita ulang ya. Kita dengarkan dulu ya.
menyeberang dengan baik, bagaimana minta tolong untuk diseberangkan dengan santun. Kita sudah belajar itu kan. Jadi sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Sebelum itu, Ibu ada menyediakan di sekolah, di hari Kamis, di depan kelas, dan sebagainya. 3. Jika penggunaan yang tidak dapat diubah menjadi kata kerja aktif, contohnya di sana tidak bisa Ibu Hasro menjadi dua sana, sehingga tidak dapat diubah menjadi kata kerja aktif. Contoh kata di yang dipisah adalah di jalan, di kotak, di atas, di tahun, di pohon. Contoh kalimat dengan menggunakan kata di yang dipisah adalah Purna meletakkan buku di atas meja. Dengan kata di yang dipisah, ini adalah penggunaan kata yang benar. Purna meletakkan buku di atas meja. Dengan kata di yang disambung, ini adalah penggunaan yang salah. Nah, berikut ini adalah kata di yang penggunaannya sering salah, yaitu di mana, bukan di mana. Penggunaannya harus dipisah. Di antara, bukan di antara. Penggunaannya harus dipisah. Punya pertanyaan seputar pelajaran sekolah? Teman-teman bisa cari jawabannya di kanal baru Google Bekasi. Pelajaran sekolah. Oke, setelah kita melihat video pembelajaran, di sini Ibu akan membagikan bahan ajar. Sembari Ibu menjelaskan materi, sambil dibaca ya bahan ajar yang Ibu bagikan. Ya, Bu. Oke, sesuai yang setelah kita pelajari juga yang di minggu lalu, Ibu singgung sedikit ya. Ya, Bu. Jadi, menyeberang jalan adalah kegiatan berpindah dari satu sisi jalan ke sisi jalan lainnya. Saat menyeberang jalan, kita harus yang pertama apa? Berhati-hati. Yang kedua, Mematuhi aturan lalu lintas. yang ketiga, Melihat kanan dan kiri. keempat, Menggunakan tempat. ada juga hati-hati yang artinya waspada dan tidak ceroboh. Selanjutnya, di tempat umum juga kita pasti ada aturan. Aturan ini kita harus lakukan karena memang dengan aturan inilah semuanya bisa berjalan dan sesuai dengan seharusnya gitu. Jadi kita sering kan berada di tempat umum. Tiap tempat umum pasti punya aturan agar semua orang merasa aman dan nyaman. Seperti di sekolah tidak berdiri di lorong, kalau kita di taman tidak menginjak-injak rumput sesuka hati, kalau kita di perpustakaan kita tidak boleh berisik, kalau kita di pusat pembelanjaan kita jangan teriak-teriak, kalau kita di tempat ibadah kita juga harus menjaga ketenangan dan sopan santun. Nah, ini kita masuk ke apa itu percakapan. Jadi ayo kita baca sama-sama dulu tentang apa itu percakapan. 1, 2, 3. Percakapan adalah kegiatan berbicara antara dua orang atau lebih. Cirinya percakapan menunjukkan bahasa yang santun, ada penanya dan penjawab, dilakukan bergantian, mudah dipahami. Jadi aku mau tanya dulu, kalau misalnya dia berbicara sendiri, itu percakapan atau tidak? Tidak, Bu. Tidak kan? Karena sudah jelas-jelas dikatakan kegiatannya adalah berbicara antara dua orang atau lebih, ya kan? Tapi misalnya ada orang berdiri, terus dia berbicara sendiri. Saya mau menyeberang, saya harus lihat kanan lihat kiri. Tapi memang ada kata-kata yang dia keluarkan. Itu percakapan atau tidak? Tidak, Bu. Tidak termasuk ya, karena sudah dijelaskan di sini. Jadi contoh kalimat yang santun juga ini harus kita gunakan dalam membuat percakapan. Kalau kita misalnya mau berbicara dengan teman kita, dengan guru misalnya, entah dengan satpam yang kita minta tolong ingin menyeberang, kita harus menggunakan bahasa yang santun. Contohnya, tolong bantu saya, misalnya Pak, Bu, gitu kan. Yang selanjutnya terima kasih dan maaf boleh bertanya. Coba ada nggak yang tahu satu aja contoh kalimat santun kalau kita mau minta tolong misalnya gitu. Kalau kita mau buat percakapan
Terima Ya, terima kasih Pak Polisi. Gitu. Jadi kita sama-sama tahu kan kalau kita meminta tolong kita harus sopan santun. Oke, kalau kita mau berpercakapan juga dalam tugas kita juga nanti, yang pertama itu adalah Duh, rame banget jalannya. Gimana ya mau nyebrang? Aku takut. Iya, duit banget. langsung di sini ada Pak Satpam. Jadi bilang apa? 1, 2, 3. Ayo Andi dari Sarah, tenang saja. Aduh, dibantu sekali kok. Ya, selanjutnya Tunggu sebentar ya. Kita pastikan kendaraan berhenti dulu. Jangan jauh ya. selanjutnya. Ayo cepat, tapi kita seberang sekarang. Wah. Wah, kita berhasil. Iya, aman. Lagi. Terima kasih ya, sampai jumpa. Sama-sama, sama-sama Andi, sama-sama Sarah. Hati-hati di jalan ya. Belajar yang rajin. Oke, kalau kita penggunaan katanya, ada juga ini percakapan yang bisa kita buat. Misalnya, kita bisa lihat di sini, dia ada sesuatu yang dia bilang sampah ini harus dibuang di tempat sampah, dan si kawannya bilang betul, kata dibuang itu digabung karena dia adalah awalan, sedangkan di tempat berpisah karena kata depan adalah menunjukkan tempat. Kalau di sekolah, kita belajar di sekolah, dan si anak perempuan bilang iya di sekolah dipisah karena menunjukkan tempat. Kalau dibaca ibu guru, dibacanya digabung karena dia adalah kata kerja. Jadi kita harus ingat kalau di sebagai awal itu dinya digabung, kalau di sebagai tempat dinya dipisah. Jadi jadi selanjutnya kita bisa, kalau kita sudah bisa melakukan percakapan dengan santun dan sopan, kita bisa juga membuat cerita pengalaman kita, pengalaman pribadi, karena pengalaman pribadi ini adalah cerita tentang kejadian yang pernah dialami oleh diri sendiri. Ciri-ciri cerita pengalaman ini adalah menggunakan kata aku atau saya, karena menggunakan cerita yang kita alami sendiri kan. Selanjutnya berdasarkan pengalaman nyata dan memiliki urutan kejadian dan mengandung pesan atau pelajaran. Ini ada contohnya, kita bisa baca sama-sama contoh cerita pengalamannya. Kita mulai pada pagi hari ya, 1, 2, 3. Pada pagi hari, aku pergi ke sekolah. Aku belajar untuk selalu berhati-hati di jalan. Oke, ibu udah lihat anak-anak ibu udah mulai bosan ini semua kan? Ya. Jadi ayo kita bernyanyi, kita melakukan explaining dulu. Semuanya ayo kita berdiri. Kita di tempat dulu masing-masing saja. Oke, ini kita pakai. Oke, bang, diatur dulu posisinya ya. Oke, di sini kita pakai nadanya nada balonku dan liriknya dibaca di depannya. Kita semangat ya. Ya Bu. Oke, semuanya bergerak biar peregangan. Di rumah, di sekolah, dinya ditulis kisah, dibaca dan ditulis, disambung semuanya. Kalau tempat dipisah, yes. Kalau kerja digabung, ayo teman ingatlah, jangan sampai bingung. Oke, udah semangat semuanya? Sudah, Bu. Oke, boleh kembali di tempat duduk masing-masing. Oke, sebelum kita mengerjakan tugas kita di LKPD, Ibu mau memperlihatkan dulu dan mengajak kalian semua untuk ikut bermain di depan bersama Ibu untuk melakukan media non digital yang sudah Ibu sediakan. Nah, jadi di sini Ibu sudah menyediakan teks cerita tentang menyeberang di jalan. Jadi di sini di dalam teks ini sudah ada penggunaan kata di sebagai awalan, penggunaan kata di sebagai kata depan. Jadi seperti yang Ibu kasih tahu tadi, tipsnya adalah kalau dia menunjukkan tempat, dinya dipisah. Kalau dia menunjukkan awalan dan ada kalimat pasif yang ikut di belakangnya, itu dia digabung. Oke, jadi Ibu minta anak Ibu satu-satu untuk maju ke depan. Siapa yang mau duluan? Aku. Oke, Sinta silahkan ke depan. Jadi kita ngapain di depan? Bu ya. Ya Bu. Di sini Ibu sudah Bentar Bu, aku menyediakan. pakai sepatuku dulu Ya, ya. baguskan ya Sinta. Sudah? Sudah. Nah, di sini kamu pilih 1,
Coba pilih satu. Ini Oke, itu dia apa bacaannya? awalan. Awalan. Berarti kamu cari di teks ini di mana penggunaan kata di yang penggunaan kata di awalan, di mana apa tadi penggunaan kata di awalan, dia dipisah atau disambung? Disambung. Disambung kan? Oke, coba cari. Diberi. Coba ini ada lemnya di belakang, coba dibuka ya, Sinta. Oke, bisa ditempel. Oke, ya Sinta boleh duduk. Terima kasih Bu. Silakan untuk yang lain untuk maju ke depan satu. Saya Bu. Biar ini boleh dipilih. Kamu dapat apa? Awalan Bu. Awalan. Awalan dipisah atau disambung? Sambung Bu. Oke, betul. Pintar-pintar ya anak-anak ibu ya. Iya Bu. Oke, coba dicari. Masih ada nggak? Ada Bu. Coba dong. Ada. Mana? Itu Ibu. Dipatuh, diingatkan. Ayo, yang mana? Atau ada temannya? Oh, iya, ini. Nampak. Sepertinya Ene sudah mulai ngantuk ya. Iya. Belum makan MBG. Belum makan MBG, bentar lagi kita makan MBG ya. Oke, selanjutnya Elizabeth. Oke, kamu dapat apa? Kata depan. Kata depan itu dipisah atau disambung? Dipisah. Oke, coba lihat. Oke, silakan duduk. Selanjutnya untuk Aurora. Kamu dapat apa? Kata depan Bu. Kata depan dipisah atau disambung? Dipisah Bu. Oke, coba lihat. Ini Bu. Oke. Selanjutnya untuk Sofi. Kamu dapat apa? Kata depan Bu. Kata depan itu dipisah atau disambung? Dipisah. Iya, betul. Coba cari. Ada? Oke. Oke, silakan duduk Sofi. Oke, dari media yang udah kita tempel ini, Ibu jadi tahu ternyata ibu anak-anak ibu semuanya pintar-pintar ya. Udah tahu penggunaan kata di sebagai awalan dan kata di sebagai kata depan. Oke, selanjutnya Ibu akan kasih latihan. Jadi untuk anak-anak ibu silakan membentuk kelompoknya lingkaran. Kita buat 2 kelompok saja. Ayo Ende, silahkan buat kelompoknya dalam bentuk lingkaran. Oke, jadi di sini Ibu kasih LKPD-nya, didiskusikan dengan teman sekelompoknya ya. Iya Bu. Silahkan didiskusikan dan dijawab bersama. Kalau ada yang kurang dimengerti bisa tanya Ibu ya. Iya Bu. Ayo kerjakan. Bukan penggunaan kata tadi yang salah dan teruskan kembali dengan benar. Di sini. Iya, suaranya kenapa Reni? Lagi demam Bu. Minum es dari semalam Bu Ibu. Di mana dia minum es? Di pinggir jalan Ibu pas hujan-hujan. Kenapa dikasih es Irma? Karena aku baik Bu. Tapi dia jadi sakit Irma. Iya banyak kali dimakan Ibu. Jangan banyak-banyak kalau minum es. Iya Bu. Ini ada sambil sambil mendapat di dalam awalan tadi udah tahu. Iya satu yang dapat. Coba dibaca lagi. Oke, berarti udah selesai semuanya? Sudah Bu. Oke, kelompok siapa dulu yang maju? Oke, silakan maju. Jangan lupa yel-yel dengan kelompoknya, yel-yelnya, kerja perkenalkan diri, baru presentasikan hasil yang sudah disediakan. Yang mulai. Baik, kami kelompok MBG
Oke, kami dari kelompok MBG, saya Ismeda Shopping. Saya Rani Pasal. Siapa Bahir Bu? Itu cuma misi aja. Saya Aurora. Kami akan Grace membacakan kami akan membacakan jawaban kami. 1. Dengan siapa tokoh dalam cerita pergi ke sekolah? Leo. Di mana tokoh dan kakaknya menyeberang jalan di zebra cross? 3. Temukan penggunaan kata yang salah dan tuliskan kembali dengan benar. Yang salah di jalan digabung, yang benar di jalan dipisah. Yang kedua dipegang digabung, dipegang dipisah salah, dipegang digabung benar. Yang keempat, tuliskan dua kata yang menggunakan di sebagai awalan pada cerita. Awalan, dipegang dan diangkat. Oke, lanjut. Tuliskan apakah di pada kalimat berikut merupakan kata depan atau awalan. Kalimat adik bermain di taman. Di tamannya dipisah benar. Buku itu di bawah ayah. Salah. Kami duduk di kelas. Benar. Bola ditendang Budi. Benar. Ibu berdiri di depan rumah. Benar. Adik berlari di jalan. Benar. Kesimpulan yang kami dapat yaitu kata di pada awalan digabung, contohnya dipegang, kata di pada kata depan dipisah, contohnya di jalan. Udah Bu? Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok MBG. Nah, di sini kami akan menjawab beberapa soal yang ada di LKPD kita. Yang pertama, dengan siapa tokoh dalam cerita pergi ke sekolah? Kami mendapatkan banyak tokoh seperti Leo, kakak Leo, petugas, anak-anak kecil, guru. Nah, kemudian di mana tokoh dan kakaknya menyeberang jalan? Di zebra cross. Kemudian temukan penggunaan kata di yang salah dan tuliskan kembali yang benar. Dipegang di kalimat itu dinya dipisah. Seharusnya dipegang itu dinya digabungkan. Kemudian di jalan raya itu digabungkan. Jadi harus dipisah. Selanjutnya akan digantikan teman saya. Musiknya power kecil ya Bu. Selanjutnya yaitu tuliskan apakah di pada kalimat berikut merupakan kata depan atau kata awalan. Kalimat pertama yaitu adik bermain di taman. Jawabannya kata depan. Yang kedua, buku itu dibawa ayah, yaitu kata awalan. Lalu kami duduk di kelas merupakan kata depan. Dan bola ditendang Budi merupakan kata awalan. Ibu berdiri di depan rumah merupakan kata depan. Dan adik berlari di pinggir jalan merupakan kata depan. Aku akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Kesimpulannya dari pembelajaran ini yaitu kata di sebagai kata depan menunjukkan tempat. Kata di sebagai awalan digunakan pada kata kerja pasif. Ya Bu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Sandi. Silakan Bu. Oke, presentasi anak-anak Ibu sudah bagus-bagus semuanya ya. Jadi di sini Ibu ada kuis. Kita bisa jawab bersama-sama ya. Bentar ya. Yuk kita mulai dari Kureni. Ya, baca. Saat akan menuju jalan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Melihat kanan dan kiri Bu. Coba dibaca dari A dulu. Oh, A berlari cepat, B mata, C melihat kanan dan kiri, D bermain di jalan, C Jawabannya melihat kanan dan kiri. yang ini. Ya. Oke, kita lihat sama-sama. Benar.
Trotoar, Bu. Coba kita lihat ya. Salah. Oke. Lanjut, ini kita jawab sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Dalam cerita pengalaman pribadi, kita menceritakan A. Dongeng orang lain, B. Pengalaman yang pernah dialami sendiri, C. Cerita hewan, D. Cerita khayalan. Jawabannya B. Coba. Benar. Oke, yang ini. Aku berjalan di titik zebra cross. Kata yang tepat adalah A, I, B, B, C dari daripada. Jawabannya benar. Terakhir. Ayo kita baca sama-sama. Mengapa kita harus berhati-hati saat melintasi jalan? A. Agar cepat sampai. B. Agar bisa bermain. C. Agar aman dan terhindar dari bahaya. D. Agar bisa berlari. C. Jawabannya yang C. kita lihat ya. Oke, nah sudah semua. Oke, jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, untuk Reni, silakan. Baik, kesimpulannya pada hari ini yaitu cara pembelajaran dengan aman dan membuat Jangan ketawa Reni, ayo fokus. kesimpulannya yaitu hari ini kita belajar cara pembelajaran dengan aman, yaitu melihat kiri kanan dulu. Yang kedua, membuat percakapan sederhana, penggunaan di sebagai kata depan dan awalan, dan menulis cerita pengalaman pribadi. Oke, jadi bisa kita Oke, Ibu mau nanya, gimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Bu. Walaupun sepertinya agak-agak ngantuk pas baca teks ya. Ya, Bu, malas aku mau baca teks banyak-banyak. Kenapa ya, Sinta? Nggak suka. Main game dia suka. Main game. Jangan banyak main game, karena main game itu jadi malas baca. Ya, Ibu. Dikurangi ya main gamenya. Ya, Ibu. Oke, jadi kesimpulan dari dalam pembelajaran kita ini, kita telah mempelajari cara menyeberang jalan dengan aman, dengan baik, menggunakan percakapan sederhana, penggunaan kata di sebagai kata depan dan awalan, begitu juga menulis cerita pengalaman pribadi. Oke, sampai sini pembelajaran kita untuk pagi hari ini. Sebelum kita pulang, Ibu minta untuk ketua kelas untuk menyiapkan barisan dan juga membawa doa kita. Berdiri. Oh iya. Oke, tugasnya nanti lihat di buku bahasa Indonesianya di halaman 30. Di situ nanti ada soal. Jadi di situ nanti dikerjakan dan dikumpul di pertemuan selanjutnya. Baik, Bu. Ibu bisa ngerjain tugas, Bu. Jangan dong, namanya kita sekolah kan untuk belajar supaya pintar. Ya sudah, Bu. Sekolah aja mau Iya. Kami cerita tugas. Berdiri. Ini tak dulu tugasnya itu, Pak. Satu. Oke. Berdiri. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Doa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat siang, Bu. Jangan beranjak dulu, Ibu. Ada sedikit hadiah untuk kalian. Karena kalian udah pintar, udah hebat, udah belajar dengan baik. Jadi semuanya bisa duduk ke tempat duduknya dulu sebelum pulang. Ya, Bu. Iya. Mas. Oke, sambil satu-satu keluar, lihat dulu di bawah
bawah mejanya ada nggak sampah yang ditinggalkan? Jangan ada sampah Ada, yang Bu. ditinggal. Bersih, Bu. Kita udah belajar menjaga kebersihan kan? Iya, Bu. Oke, sebelum pulang rapikan mejanya, tasnya, semuanya. Disusun rapi kursinya. Oke, satu-satu ya yang pulangnya. Ya, Bu. Dimulai dari